Mas E, Siap. lihat apa tuh Mas E? Lihat fenomena terbaru di Republik ini. Gitu. Ya, Fenomena apa tuh? ada mantan presiden yang turun lagi di tengah-tengah masyarakat. Presiden ke-7 maksudnya. Berarti Pak Jokowi ya. Turun ke masyarakat ya kan tentu kan. Ya, yang Ini turun ini bikin ini apa? Karena masyarakat gagal panen kalau nggak salah di wilayah gitu. Sumatera sana. Oh gitu. Harusnya kan para pejabat di sana yang turun atau enggak dari Kementerian Pertanian kan. Tapi ini mantan presiden yang turun. Yang turun. Perayaan panen raya enggak? Bukan. Kayak sosialisasi gitu beliau. Oh gitu. Ini Pak Jokowi ya? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Entah itu hadir karena bikin konten atau memang seperti yang kita katakan di respon populer. Oh gitu. Memang benar ada matahari kembarnya kan? Oh gitu. Tapi kita nggak tahu. Lalu hari ini, tapi dia diundang, beliau diundang. Atau gimana sih? datang aja. Datang aja. Berarti memaksakan diri untuk datang, bukan tamu dong. Tapi heboh. Heboh ya. Tapi heboh. Didukung juga berarti ya sama media gitu ya. Media. Jadi sebetulnya yang bikin heboh itu Pak Jokowinya atau justru medianya yang bikin hebohnya gitu? Medianya sih kayaknya. Iya. Terlalu berlebihan menggoreng ini barang gitu loh. Terus memasukkannya dalam urusan politik sampai kemudian ini menjadi lebih tambah gurih gitu kan? Nah, lebih gurih lagi itu pas dia mengiyakan buat mau apa ini? Mau maju sebagai ketum PSI. Emang iya? Masih kelas Pak Jokowi? Masih kata dia, mantan presiden ke-7. Kata beliau kalau memang diberikan kesempatan berarti kita daftar gitu ya. Di PSI Partai Solidaritas Indonesia. Berarti kakandanya Kaisang. Jadi ketumnya habis Kaisang baru bapaknya. Jadi dari siapa namanya? Grace ya. Grace. Setelah begitu Grace kemudian berpindah ke siapa namanya? Giring Ganesa. Giring Ganesa berpindah ke Kaisang. Setelah Kaisang berarti pindah ke Jokowi. Dan ini pertama kali dalam sejarah Indonesia gitu. Biasanya kan misalnya pada umumnya nih kita lihat hierarki kepemimpinan dalam Demokrat misalnya. Ada Pak SBY, begitu setelah Pak SBY turunlah ke anaknya AHY, ya kan? Nah ini PSI terbalik dia. Ya emang sih kalau misalnya mau ingin menciptakan sejarah, memang sesuatu yang harus kontroversi Bapak. Oh gitu. Biar menarik, iya betul. Tapi kalau misalnya sama saja sebagaimana yang lain itu kurang begitu mendapatkan perhatian publik, atau bahkan justru tidak digoreng dan tidak begitu gurih gitu. Makanya agar dia mendapatkan kenyah itu, gurih-gurihnya itu ya, itu memang mesti harus berbeda dari yang lainnya. Ini kan sesuatu yang berbeda dari yang lain ya, berbeda sebagaimana kemudian yang tadi kita sebutkan misalnya Demokrat, dan berbeda situasi kepemimpinannya, hierarkinya dari yang tua ke yang muda. Nah ini dari menciptakan situasi sejarah yang berbeda dari muda ke yang tua, dari anak ke bapak. Anak ke bapak, ya kan? Ini menarik. Kenapa ke orang lain aja? Ya harus turun ke bapaknya. Enggak, maksud saya tuh kalau misalnya tadi itu Pak Jokowi mencalonkan diri jadi ketum PDIP gitu, walaupun PDIP nggak nganggap dia. Pak Jokowi berkemungkinan untuk menjadi ketum tapi harus masuk kader PSI dulu. Pak itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PD Perjuangan, kan sudah dipecat dari PD Perjuangan ya, jadi silahkan gitu ya. Itu agak elegan ketimbang dia mencalonkan diri di PSI. Kenapa? PSI itu kan meletakkan Pak Jokowi kalau nggak salah sebagai pimpinan ya. Saya nggak tahu sih. Gitu. Tapi kan, ya kan, waktu pileg lalu itu kan kita lihat tuh, setiap poster-poster PSI itu kan selalu ada gambar Pak Jokowinya kan, sehingga kemudian memunculkan satu pemahaman kepada publik itu bahwa oh PSI ini jangan-jangan punyanya Pak Jokowi, ya kan? Di situ ada PSI, berarti Pak Jokowi di situ. Pak Jokowi kan tetap di situ tuh, padahal dia bukan seorang kader, bukan itu kan? Tapi tetap ada tuh. Jadi partainya Pak Jokowi kan, bahasa-bahasa spanduknya kan, balihonya itu kan luar biasa tuh. Ketumnya Mas Kaisang, partainya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jadi ketum, betul kan? Ketumnya Mas Kaisang, partainya Pak Jokowi, gitu kan? Jadinya kan orang, oh ini partainya Pak Jokowi nih kan begitu. Nah di situ kan Pak Jokowi diletakkan sebagai posisi yang paling terhormat di situ.
tidak sebagai ketum. Nah ini posisi yang paling terhormat mau ingin mencalonkan diri sebagai ketum, menggantikan posisi anaknya. Kira-kira kalau misalnya kira-kira kalau misalnya anaknya main sama yang lain. Lucu kan, lucu. Ada ini sesuatu yang gak beda gitu loh. Gimana ceritanya jika seandainya Pak Jokowi itu terpilih nih misal, pidato pertamanya yang dia hormati, yang saya hormati, Pak Ketum, mantan Pak Ketum kita, Pak Kaisang Pangarep. Tapi ini kan belum resmi kan. Tapi bagi saya itu Pak Jokowi tidak cocok di PSI. Kenapa? Loh tadi lebih tepatnya tuh kayak misal partai-partai besar. PSI kan. Kalau PSI dia punya masuk nggak sih di parlemen kan nggak ada ya. Nah, apalagi gini, pas dipecat dari PDIP kan secara terbuka beberapa partai ingin menerima Pak Jokowi kan, seperti Golkar atau enggak nunggu aja pas Kongres Golkar baru nyalon gitu kan. Iya. Atau kan bisa saja proses kudetanya oke Bahlil kan. Kan bisa saja tuh. Pak Jokowi kan punya power loh. Termasuk salah satu yang masih memiliki sinar hari ini. Wah, itulah mengapa orang sebut ada matahari kembar. Ya? Sehingga pejabat pada ke sana tuh. Betul. Termasuk si Bahlil. Selalu ke sana tuh. Yang pakai jet pribadi tuh. Iya, itu dia tuh kan. Nyewa jet kalau nggak salah ke sana. Entahlah nyewanya pakai uang pribadi atau uang negara tuh. Gitu kan mungkin. Tapi menarik ya, tapi ini serius. Pak Jokowi udah iyain, cuma belum secara resmi kan. Apalagi kan seperti yang tadi Alhams bilang, dia ini kan bukan kader partai, emang bisa gitu kan? Iya. Walah, bukan lagi kader partai, tetapi pemilik partai dia. Bisa jadi. Lah kan ketumnya Kaisang, partainya Pak Jokowi. Ya kan Pak Jokowi punya. Ribet juga kalau gitu. Iya. Tapi menarik gitu loh. Coba kalau misalnya begini nih. Besok Pak Jokowinya kalah. Kan calon nih. Kan prosesnya kan seandainya 3 calon ya. Ya, dan sistem demokrasi pemilihan di PS ini kan ingin mencoba untuk menciptakan satu sistem demokrasi di dalam melakukan pemilihan ketua umum yang berbeda sama yang lain ya. Semua kader-kader itu kan memilih. Dari setiap itu kan dibikin kayak sistemnya kayak pemilu, ya kan? Yang dimana setiap rakyat itu memilih, kan begitu? Yang bertebaran itu pernyataan-pernyataan mereka mencoba untuk menghadirkan sebagaimana itu. Bayangkan jika kemudian mayoritas itu tidak memilih Pak Jokowi, bagaimana ceritanya? Di mana marwah seorang mantan presiden? Iya, gitu loh. Kalau memang betul-betul ingin terbuka dan ingin betul-betul itu menerapkan sistem seperti itu, tidak ada kecurangan, bisa saja Pak Jokowi bakalan kalah. Ya, kemungkinan bisa saja. Tapi itu pemisalan. Jika seandainya dia kalah gitu loh. Bagaimana tuh harkat martabatnya sebagai seorang mantan presiden, ya kan? 2 periode dipandang sebagai matahari kembar, ya kan? Terus kemudian kalah di partai yang tidak lolos PT. Partai kecil lah ya. Partai kecil. Ya kan jatuhnya itu nggak pakai ampun kan. Terjun bebas itu. Tapi gini, kalau memang udah jadi mau daftarnya kan, ya. Terus mungkin 2 atau 3 kandidat, bisa nggak ada yang nandingi dia? Ada lawannya nggak? Kalau misalnya kita lihat tuh rekam jejak politik dari PSI itu sendiri itu kan semuanya kan mau pengen ngaman, ya toh? Gitu. Iya, semuanya mau pengen bisa mengambil perhatian dari Pak Jokowi. Kan kita lihat bagaimana kemudian reaksi mereka tatkala Pak Jokowi masih menjadi presiden kan. Hingga sampai dengan hari ini Pak Jokowi kan dilamar. Ya kan? Artinya Pak Jokowi ini punya posisi penting di dalam partai PSI itu sendiri. Artinya Pak Jokowi tanpa harus mencalonkan diri pun tetap bakal menjadi ketum partai. Walaupun misalnya pemisalan kita itu pengandaian kita, misalnya mayoritas kader itu tidak memilih Pak Jokowi, tetapi ya partai bakalan menghendaki dia sebagai pemimpin. Artinya sistem election itu di dalam PSI itu hanyalah sebagai formalitas, dan ketumnya memang diharapkan adalah Pak Jokowi. Jika Pak Jokowinya calon, ya kan? Apalagi kita lihat bahwa pasca itu kan yang tadi yang saya bilang tuh pas
udah nggak jadi kader PDIP tuh, yang getol menyuarakan terkait dengan dukungan terhadap Pak Jokowi ini kan PSI. Betul. Berbagai macam programnya yang udah jalan atau yang belum. Ya pokoknya yang kan yang berdiri di depan untuk menjadi benteng itu kan PSI. Kader-kader PSI banyak gitu, kan begitu. Berarti kemungkinan ini udah sejak lama disiapkan ya Pak Jokowi ini. Ya kalau tidak sejak lama, mustahil juga ketika pileg lalu itu ketumnya Kaisang, partainya Pak Jokowi. Ya toh? Nah, makanya orang memiliki ini PSI ini punyanya Pak Jokowi begitu. Ini aset politiknya Pak Jokowi begitu setelah selesai dari presiden akan kembali dan membesarkan PSI. Itu begitu. Tapi kenapa dia nggak besarin pas pileg itu ya biar lolos parlemen gitu? Belum saatnya mungkin. Ya, berarti mau puasa lagi mereka. Nanti bakalan diserang itu kan. Tapi kan termasuk dia kan hampir berapa ya? 5% ya kalau nggak salah tuh PSI. Mendekati ya. Mendekati kan hampir sedikit saja tuh bisa lolos parlemen kan. Itu. Tapi ketika kemudian Pak Jokowi bisa meloloskannya, itu kan terlihat cabai-cabainya itu kan kelewatan, ya kan? Cabai-cabainya di presiden, cabai-cabainya di pileg, karena itu secara bersamaan tuh. Nah, dan ketika secara bersamaan ini kan tentu Pak Jokowi bakalan memprioritaskan untuk kepala negaranya. Karena ini bicara tentang pengamanan di dalam konteks kepentingan yang lebih besar ketimbang harus meloloskan PSI ke PT. Ya kan? Saya mengandaikannya membayangkannya tuh seperti itu gitu loh. Tapi saya yakin gitu loh, ada cabai-cabainya di sana. Tapi kan tidak terlalu. Misalnya tadi Pak Jokowi cabai-cabainya lebih kepada kepentingan yang lebih besar, yakni adalah kepala negara dan wakil itu kan. Karena berhubung di sini ada kepentingan dia secara langsung, bayangkan loh. Beliau sudah merencanakan ini jauh-jauh hari itu loh. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu kan. Agar agar kepentingan dia bisa lolos tuh. Apa kepentingan dia itu? Kepentingan dia adalah tahta dia itu tidak bisa selesai di dalam perbincangan politik Indonesia gitu loh. Makanya Gibran lolos di situ dibilang. Banyak loh pengamat politik, pengamat tata negara misalnya kan. Banyak yang bilang putusan 90 ini adalah karpet merah untuk Gibran kan. Ya, dan ini adalah tentang Jokowi mempertahankan tahtanya kan. Gitu, lolos tuh dia. Maka tentu cabai-cabai Pak Jokowi itu harus jauh lebih besar kepentingan yang jauh lebih besar. Ini apa itu? Ya adalah RI 1 dan RI 2. Ketimbang harus meloloskan PSI itu. Maka mungkin saja waktu itu nanti ada saatnya kita akan membesarkan ini. Mungkin ini adalah tepatnya, Pak. Ini adalah saatnya Pak Jokowi mau ingin mengambil alih untuk membesarkan PSI itu. Kalau dia jadi ketum PSI ini, seandainya udah terpilih, bisa nggak PSI bisa masuk ke DPR? Ya, bisa atau tidak itu kan tergantung kerja mesin politiknya. Tapi gini ya, Hams, Pak Jokowi ini kan 2 periode itu punya loyalis yang cukup fanatik. Salah satunya Projo. Yang baru diisukan sebagai parpol. Kenapa Pak Jokowi nggak bikin ini aja tuh, partai politik yang baru kan? Daripada bikin baru, mending ngambil lagi ya. Tinggal cangkuk yang ada aja, Pak. Kan begitu. Sama seperti siapa namanya? Mulyono ya. Siapa namanya? Yang mana? Muldoko sebagaimana Muldoko, daripada mikir mau bikin baru, mending aja cangkuk Demokrat. Jadi begitu sih sebenarnya. Ya, dan saya punya asumsi itu bahwa Pak Jokowi ini memang sudah mempersiapkan diri dan memang sudah menyiapkan secara matang ya untuk PSI ini gitu loh. Ya saya berasumsi begitu. Buat ambil alih itu. Berarti satu keluarga itu mimpi PSI itu. Iya. Bisa jadi setelah dari Mas Kaisang ke Pak Jokowi, habis itu ke Gibran. Iya. Bisa jadi. Ya. Jangankan bilang PSI-nya, Pak. Orang negara saja punya mereka. Ya. Ada kan? Komoki. Jadi ini menarik nih. Kita nantikan bagaimana jadi mencalonkan ya. Betul. Apakah kemudian ini netes atau enggak gitu kan? Jadi netes atau tidak gitu. Jadi maker atau tidak gitu. Tapi kalau kita lihat ambisinya Pak Jokowi sih bisa jadi dia nyalon. Bisa saja.
Iya kan? Bisa saja. Apalagi kan pas mau pilpres kemarin isu muncul dia ingin 3 periode. Dan itu pilpres loh. Apalagi cuma dan mau ini nyalon sebagai ketum PSI. Betul, dan ini memungkinkan sekali. Tapi kalau saran saya, Pak Jokowi mending memposisikan diri sebagai seorang pembina saja. Jadi melakukan pembinaan saja, tanpa harus melibatkan diri dan memainkan peranan sebagai ketum partai. Lalu dorong kembali anaknya sebagai ketum. Iya. Gitu. Sama halnya seperti dia memerankan posisinya sebagai mantan presiden yang bisa menyetel pemimpin hari ini kan gitu. Sampai terlihat ada matahari kembar. Ya gitu. Untuk kepala negara yang punya otoritas diberikan full oleh undang-undang saja misalnya. Masa untuk partai politik Pak Jokowi nggak bisa gitu. Mungkin Pak Jokowi meletakkan posisi yang paling terhormat saja tanpa harus melibatkan diri jadi pimpinan partai politik. Jadi nanti bakalan turun kelasnya loh. Saya bakalan turun kelasnya. Kenapa turun kelasnya? Ketokohannya hilang ya. Ketokohannya bakalan menurun dan justru tereduksi gitu loh. Karena mantan presiden ke-7 2 periode, ya kan? Dianggap punya pemahaman luar biasa di dalam urusan politik. Ini tanpa bisa diterka loh. Kan gaya main Pak Jokowi ini kan tidak bisa diterka. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba ini muncul, ya kan? Tiba-tiba Paman Usman keluarin putusan 90 misalnya, gitu kan? Nah, jadi situasi-situasi dan gaya main politik Pak Jokowi ini kan tidak bisa diterka. Gitu loh. Mending Pak Jokowi memainkan di balik layar saja tanpa harus bermain di depan layar gitu loh. Misalnya begini, besok kalau misalnya perdebatan menyangkut soal masalah ketum-ketum partai kan, masa Pak Jokowi mesti harus menghadiri? Iya. Ya kan? Jadi mending letakkan posisi sebagai yang terhormat, pembina kah, atau kemudian dewan penasihat kah, gitu kan? Seperti itu aja gitu loh. Itu sih. Seperti itu. Ya, kita nantikan. Tapi kita nantikan apakah jadi nyalon atau tidak. Iya, itu. Gimana? Teman-teman sekalian, silahkan tuangkan pendapat teman-teman sekalian di kolom komentar. Mas Ahmad, thank you. Selamat hari